Masalahnya adalah bahwa dalam memilih pemimpin nasional itu tidak bisa diseleksi secara benar, Oke. gitu. Jadi tidak secara demokrasi, justru mengambil demokrasi Oke. dengan presidensial threshold 20%. Oke. Gitu. Oleh sebab itu, saya pikir saya harus mengambil langkah, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengajukan judicial review agar presidensial threshold 0%. Jadi untuk demokrasi, mau dibully apapun juga bagi saya kecil, karena itu untuk bangsa dan negara. Oke, sahabat daerah sekalian, itu tadi ya pernyataan dari Gatot Nurmantio. Istana panik. Mahasiswa siap bergerak hapus threshold 20%. Gagalkan agenda tersembunyi di balik presidensial threshold. Fadlizon minta mahasiswa segera bergerak. Refli Harun. Ada agenda tersembunyi di balik presidensial threshold. Dikutip dari terkini.id, Jakarta. Fadlizon, salah satu kader Partai Gerindra, mengatakan bahwa DPR RI sulit diandalkan untuk mewujudkan presidensial threshold 0%. Oleh karena itu, Fadlizon meminta agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa untuk segera bergerak. Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mewujudkan perubahan presidensial threshold. Hal ini diungkapkan Fadlizon melalui sebuah diskusi virtual yang dilakukan pada Minggu 12 Desember 2021 lalu. Selanjutnya, Fadlizon juga mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan eksekutif terlalu mendominasi di DPR, sehingga hal tersebut telah melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif. Oleh sebab itu, Fadlizon mengimbau agar masyarakat bersatu untuk melawan konsolidasi oligarki dan menghapuskan presidensial threshold. Menanggapi hal tersebut, Refli Harun pun ikut angkat suara. Menurutnya, Fadlizon pasti paham bahwa ada agenda tersembunyi dari penerapan presidensial threshold. Ini adalah soal penguasaan, soal rezim, soal percukongan, soal perbisnisan, soal perpolitikan, dan masih banyak lainnya. Efek dari 0% ini. Dan saya sepenuhnya setuju orang seperti Fadlizon pasti paham betul apa agenda tersembunyi yang dapat dilihat dari penerapan presidensial threshold itu. Ungkap Refli Harun dalam kanal YouTube pribadinya yang dilihat pada Minggu 19 Desember 2021. Seperti yang dilansir dari pikiran rakyat bahwa Refli Harun menduga presidensial threshold ditujukan untuk memelihara kekuasaan oligarki, baik politik maupun bisnis. Lebih lanjut dikatakan oleh alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta ini bahwa presidensial threshold telah membatasi tokoh untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Padahal Indonesia membutuhkan tokoh yang berkompeten. Siapa yang menjadi calon presiden 2014-2019 hanya ditentukan 2 orang saja. Jadi, how come negara sebesar ini hanya ditentukan beberapa orang saja ketika memilih pemimpin, ujarnya. Padahal tentunya kita menginginkan stok pemimpin yang memang betul-betul keren, betul-betul memiliki kemampuan luar biasa, primus inter pares, orang yang paling hebat di republik ini, yang tentu saja yang kita harapkan betul-betul pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, punya kecerdasan luar biasa, punya kemampuan luar biasa, sambungnya. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah. Keras, Niko Silalahi berkata, partai tidak dukung PT 0% selayaknya dibubarkan. Aktivis Niko Silalahi mendukung pihak yang mengajukan judicial review presidensial threshold 20% menjadi 0% ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Niko mengatakan upaya itu harus didukung, termasuk dukungan dari partai politik. Dia mengatakan partai politik yang tidak mendukung lebih baik dibubarkan. Partai yang tidak dukung PT 0% maka sudah selayaknya untuk dibubarkan, sebab pada dasarnya itu partai anti demokrasi dan cenderung berperilaku korup. Kata Niko dikutip dari akun Twitter @niko_silalahi pada Sabtu 18 Desember 2021. Kata dia, pihak yang mempertahankan presidensial threshold 20% sama saja menyingkirkan putra-putri terbaik bangsa.
PT 20% hanyalah alat untuk menyingkirkan putra-putri terbaik bangsa yang ingin mengabdikan dirinya untuk berkarya pada bangsa ini, katanya. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi perihal Presidensial Threshold atau PT 0%. Gatot mengungkapkan alasan kenapa dia menggugat Presidensial Threshold ke MK. Ia melihat masalah kebangsaan ini adalah jatuhnya demokrasi, kebebasan berekspresi sampai kesenjangan sosial makin bertambah. Dari analisis tersebut, ternyata masalahnya adalah dalam memilih pemimpin nasional tak bisa diseleksi dengan benar. Justru kebiri demokrasi dengan Presidensial Threshold 20%, jelasnya. Oleh sebab itu, dengan dukungan beberapa jaringan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di daerah-daerah, Gatot membulatkan maju gugat ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, saya pikir saya harus ambil langkah. Bismillah, saya ajukan judicial review agar Presidensial Threshold 0%, katanya. Berikut tanggapan dari warganet. Ketika pemerintahan dan parlemen dikoreksi dengan sangat tajam, artinya mereka tidak mampu mengundang suara apalagi kepentingan rakyat, ujar Afrodit. Setuju. Jika tidak setuju, PT 0% bisa jadi partai anti-demokrasi, kata Denny Ernadi. Memang layak dibubarkan tapi tak akan bisa. Kenapa? Karena polis dan tentara NKRI orang partai penolak PT 0%. Tunggu nanti hasil tambang di NKRI tinggal sedikit nilainya baru PT 0% kejadian. Hidup oligarki. Mari tetap satukan Indonesia biar enak, keruk ini negara sampai kering, ujar Sawadikap. Mantap, mari kita ramaikan tagar, bubarkan partai menolak PT 0%, ujar Emsol. Memang selayaknya, karena dalam berdemokrasi tidak ada PT-PTan. Itu menuju oligarki dan lebih menakutkan nanti jadi otokrasi. Bubarin aja tuh partai, apalagi partai yang banyak menghasilkan koruptor, ujar Jalan Lurus. PT disetujui 0%. 2023 keluar UU yang prinsipnya sama seperti PT. Coba saja kita lihat nanti di 2023, ujar Logika. Bagus, apalagi partai terbesar koruptornya menggeragoti keuangan negara, ujar Ade.